Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema mantan gak rela kamu dimiliki oleh orang lain karena itu dia blokir seluruh akun media sosialmu, ya. Jadi ya, ada kan orang yang kemudian sesungguhnya basically di hati kecilnya dia masih teramat sangat mencintai, tetapi terpaksa harus berpisah kan, karena cinta itu seringkali tidak memberikan kesempatan kepada kita untuk memilih, ya. Terlalu banyak faktor-faktor yang berpengaruh, terlalu banyak kepentingan-kepentingan yang terlibat, ya. Contohlah, ya, mencintai, saling mencintai, tetapi di situ ada kepentingan orang tua, ya. Jadi orang tua ternyata sudah punya planning, punya rencana, ya, agar anaknya menikah misal dengan anak temannya, misal begitu, ya. Atau orang tua sudah punya pandangan, kira-kira anaknya sudah mulai dewasa, ya, sudah menjadi gadis yang cantik dan seterusnya tadi. Nah, dia sudah punya pandangan akan dinikahkan dengan siapa misal, ya. Itu ada kepentingan di situ. Atau banyak memang yang melibatkan diri. Jadi misal di situ ada faktor sahabat-sahabatnya yang sangat berpengaruh terhadap cara dia di dalam mengambil keputusan dalam kehidupannya, ya. Kemudian juga misal ada faktor kepentingan, ya. Ya, kepentingan apa saja? Kepentingan untuk menjadi kaya, ya. Kepentingan untuk ikut numpang hidup kepada keluarga yang kaya, ya. Dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, padahal hati sangat dan saling mencintai. Nah, ketika dia harus kehilangan orang yang dia cintai karena faktor-faktor yang begitu banyak tadi, nah, maka salah satu ekspresi, ya, yang dilakukan oleh seseorang, ya, ketika dia harus melepaskan orang yang dia cintai ini, ya, hatinya kan tidak rela kalau sampai orang yang dia cintai menjadi milik orang lain. Maka apa yang dia lakukan? Yang dia lakukan adalah menutup mata, menutup telinga, ya. Jangan sampai melihat kalau orang yang dia cintai sampai jalan dengan orang lain, apalagi sampai bersanding dengan orang lain. Dia tutup rapat-rapat telinganya, jangan sampai ada informasi yang datang bahwa orang yang dia cintai kemudian menjadi milik orang lain. Ya, kita pernah membahas di salah satu video, ya, bahwa memblokir akun media sosial itu adalah salah satu tanda bahwa mantan gagal move on, ya. Sebenarnya tidak hanya terbatas kepada gagal move on, tetapi ada kekhawatiran, ada ketakutan yang teramat sangat besar dari dirinya sendiri, ya. Dia khawatir, dia sangat takut kalau sampai orang yang dia cintai ini didekati orang lain, dimiliki orang lain, sementara dia sendiri merasa tidak memiliki kekuatan, tidak memiliki kesanggupan lagi untuk bisa mendapatkan cintanya. Maka yang dia lakukan adalah memblokir, ya. Jadi seluruh akun media sosial kita dia blokir, karena ini kan media-media yang sangat potensial, yang bisa membuat dia
mengetahui setiap perkembangan tentang diri kita kan. Bahkan mungkin ya teman-teman di media sosial yang berteman dengan kita itu juga semua dia blokir ya, atau teman yang dia tahu persis, dia kenal adalah teman kita, adalah sahabat kita, semua dia blokir agar jangan sampai ada informasi yang masuk kepada dia yang menyampaikan bahwa misal ya ada teman yang melihat kita bersama orang lain. Nah, jadi lebih baik dia tidak tahu daripada sampai tahu dan kemudian dia menjadi terluka. Ya, begitu. Itu salah satu cara ya, yang walaupun tidak populer, tetapi banyak juga nih orang yang melakukan hal yang seperti ini ya, untuk kemudian menjaga kondisi batiniahnya sendiri, agar paling tidak walaupun dia tidak berhasil meraih cintanya, tetapi dalam performa kehidupannya ya dia tidak parah-parah banget lah, tidak bangkrut-bangkrut banget, tidak mundur-mundur banget, dan tidak nyungsep begitu ya, tetap bisa dihargai orang, tetap bisa produktif, tetap bisa manfaat, dan yang pasti tetap bisa membalas budi lah kepada mungkin orang-orang terdekat dengan kehidupan dia yang punya request ya, contohnya orang tua dia yang tidak menghendaki dia terus bersama-sama dengan mantannya. Nah, jadi paling tidak dia tetap bisa balas budi kepada orang tuanya, walaupun pada sisi hatinya yang lain dia mungkin sangat menderita ya. Nah, jadi ya ketika kita berhadapan dengan situasi yang demikian, ya tentu juga sebagai manusia biasa tidak ada yang bisa kita lakukan lagi kecuali berdoa kepada Allah, memohon keajaiban. Siapa tahu masih ada jalan untuk bisa dipertemukan kembali. Ya, yang kedua, belajar untuk ikhlas. Ya, maka di dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Innaka lan tada'a say'an lillahi azza wa jalla illa baddalakallahu bihi ma huwa khairul laka minhu." Sesungguhnya jika engkau meninggalkan sesuatu karena Allah, niscaya Allah akan memberi ganti padamu dengan yang lebih baik. Ya, jadi itu namanya belajar ikhlas. Semoga ketika ya harus kehilangan yang bersangkutan dan memahami situasinya bahwa berhadapan dengan situasi yang cukup pelik, karena di situ ada faktor orang tua yang sangat ngotot tidak mengizinkan anaknya untuk bersama-sama dengan kita, ya belajar untuk ikhlas ya. Dan insya Allah ketika kita ikhlas, kita ridho dengan apapun yang terjadi dalam kehidupan kita hari ini, semoga Allah gantikan dengan yang lebih baik lagi. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.